Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Saya kembali hadir untuk memberikan berbagai macam trik seputar pertanian terpadu, yaitu meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga tentunya pertanian itu sendiri. Nah rekan semua, video kali ini kita masih akan membahas mengenai seputar dunia peternakan yang menunjang usaha kita, yaitu mengenai persiapan kandang untuk anakan unggas yang kita pelihara agar minim trouble, agar ternaknya tersebut bisa sehat selalu, jarang terjadi masalah, jarang terkena penyakit, pokoknya tidak ada trouble sedikit pun. Nah, apa yang saya terapkan selama ini, apa yang saya analisa, saya uji coba, kemudian saya terapkan sampai saat ini, itu menjadi pelajaran yang sangat berharga, khususnya bagi saya sendiri dalam membesarkan anakan-anakan unggas yang saya pelihara. Dalam hal ini yang sudah saya buktikan langsung, yaitu untuk anak ayam atau DOC dan juga anakan entok jumbo Blitar atau DOE atau Minty. Nah seperti itu. Nah rekan semua, seperti kita tahu, banyak orang juga sudah paham bahwa memelihara anakan baik itu ayam maupun entok ini tentu saja tidak semudah memelihara unggas yang sudah dewasa. Kenapa? Karena sudah pasti yang namanya anakan itu fisiknya masih lebih lemah dari yang dewasa, tentunya masih sangat rentan, masih sangat riskan. Maka dari itu segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaan anakan unggas tersebut harus kita laksanakan sesuai SOP yang kita sepakati atau yang kita buat, dengan harapan tentunya anakan unggas tersebut, ayam maupun entok, bisa tumbuh dengan baik tanpa kendala satu apapun, jarang terkena penyakit, kemudian jarang terkendala pertumbuhannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah dalam hal ini apa sih yang bisa kita terapkan khususnya untuk persiapan kandang? Nah ini saya berikan gambaran terlebih dahulu kandang yang saya gunakan untuk DOC anak ayam dan anakan entok atau Minty DOE. Itu adalah kandang sederhana yang menerapkan prinsip kandang magic, box magic. Nah seperti itu. Kandang yang saya gunakan yaitu terbuat dari, ada yang terbuat dari kardus bekas dengan ukuran tertentu, ada juga saya menggunakan yang untuk entok itu saya menggunakan box buah, box kayu yang biasa digunakan untuk mengemas buah, pengiriman buah, dan seperti itu ya. Kemudian nanti kita sesuaikan, kita tutup kanan kirinya, kemudian bawahnya. Nah itu kita gunakan untuk box pembesaran anakan unggas yang saya pelihara. Nah apa kuncinya supaya anakan unggas kita, ayam-ayam kecil kita, Minty entok jumbo kita yang mahal itu bisa sehat dan tanpa kendala suatu apapun? Kuncinya pertama yang sangat tidak boleh terlewatkan bagi saya adalah persiapan kandang. Persiapan kandang yang saya lakukan yaitu meliputi pembersihan dan sterilisasi. Nah, dua hal ini selalu saya lakukan, wajib saya lakukan sebelum saya memasukkan anakan-anakan unggas yang akan saya besarkan. Pertama mengenai pembersihan. Pembersihan itu tentu saja kita bersihkan yang sesuai dengan kasat mata kita. Jadi bisa kotorannya bisa dibuang seperti itu ya, atau alas yang kita ganti dan seterusnya, atau pokoknya tidak kotor. Tidak kotor itu untuk kriteria kita atau untuk kriteria unggas. Pertama itu. Kemudian yang kedua adalah sterilisasi. Sterilisasi ini seperti apa?
Karena saya menggunakan box seperti itu yang bisa dipindah-pindah sesuka hati, yang mudah dipindah kemana saja, maka sterilisasi kandang yang saya gunakan adalah menggunakan teknik penjemuran pada sinar matahari langsung. Nah, kalau sebelum-sebelumnya saya sudah pernah uji coba menggunakan disinfektan, kemudian menggunakan cairan-cairan pembersih dan seperti itu yang disemprot dan segala macam itu, memang cukup efektif, tetapi kita perlu biaya tambahan. Artinya untuk menyediakan disinfektan kita harus beli. Kalau kita pakai cairan pembersih misalnya, kita juga harus beli. Kemudian penyemprotannya juga kita harus punya alat semprot, baik itu sprayer yang kecil atau mungkin alat semprot yang besar. Nah, seperti itu untuk kebutuhan sterilisasi kandang DOC atau DOE yang akan kita gunakan tersebut. Nah, karena saya menggunakan kandang yang portable tadi, yang mudah dipindah kemana-mana, maka saya uji coba tadinya. Saya awalnya itu karena malas membersihkan. Jadi kardus itu tidak saya ganti, kemudian hanya saya bersihkan yang kelihatan aja, kelihatan bersih, kering, tidak ada kotoran-kotoran lain misalnya selain kotoran unggas yang sudah mengering seperti di wadah tersebut. Kemudian saya jemur langsung. Jadi minimal penjemuran itu sehari full sinar matahari penuh, kondisi cerah ya. Minimal itu 1 hari. Biasanya saya 2 hari 3 hari itu kalau saya sedang ingat, sebelum DOC atau DOE itu menetas, biasanya sudah kandang box itu sudah saya bersihkan, terus saya jemur. Sehari jemur, angkat, kemudian besok jemur lagi, angkat. Kadang bisa sampai 3 hari, bisa sampai 5 hari kadang, tetapi minimal 1 hari. Setelah penjemuran tersebut kita jemur dulu, kemudian 1 hari kita diamkan, karena kalau setelah dijemur posisi kandang tersebut akan sangat panas. Jadi misalnya hari ini kita jemur full, sore kita masukkan, kemudian esok harinya tidak kita jemur, baru besoknya lagi, lusanya baru kita gunakan, atau paling enggak ada jeda setengah hari atau sehari biasanya. Atau kadang-kadang kalau hari ini kita jemur, besok paginya juga bisa kita gunakan. Yang penting jangan sekarang hari ini seharian full kita jemur, terus sorenya DOC-nya kita masukkan ke kandang box tersebut. Nah, itu biasanya sangat panas sekali. Nah, rekan-rekan semua, yang perlu saya tekankan adalah di sini berdasarkan pengalaman yang saya temui, cara sterilisasi kandang box DOC portable seperti ini sangat efektif. Artinya meskipun alas kandang box itu dari kardus itu tidak saya ganti, jadi kotor dengan kotoran unggas yang sudah mengering itu, tetapi hanya saya jemur. Pada kenyataannya DOC saya itu jarang sekali terkena kendala. Sekali lagi saya ulangi, saya tegaskan, DOC saya yang saya pelihara dalam kandang portable seperti itu, yang saya perlakukan seperti itu, jarang sekali terkena kendala. Catatan juga, DOC atau DOE, minti, entok atau anakan ayam itu saya pelihara dalam kardus itu maksimal 14 hari ya, sekitar 2 mingguan. Setelah itu saya pindah ke kandang yang lebih besar. Nah, selama ini ya rekan semua, dengan persiapan kandang seperti itu, saya jarang sekali mengalami trouble pada DOC yang saya pelihara. Anakan entok, minti jumbo saya juga saya perlakukan seperti itu. Saya pelihara dengan sistem seperti itu, persiapan kandangnya juga seperti itu, hasilnya juga sama. Jarang sekali terjadi kendala. Bahkan dalam waktu 1 tahun misalnya ya, 1 tahun pemeliharaan itu, paling kalau lagi sial itu ada 1 atau 2 kasus saja. Enggak sampai 2 kasus. 1 kasus pun itu biasanya sudah hanya 1 kelihatan agak kurang sehat,
seperti itu, kemudian langsung bisa ditangani. Nah, seperti itu. Berdasarkan pengalaman tadi rekan-rekan semua, sampai saat ini saya menyimpulkan bahwa menggunakan sinar matahari untuk sterilisasi kandang portable yang seperti yang saya miliki tersebut cukup efektif dan bisa digunakan, bisa dijadikan sebagai alternatif untuk rekan-rekan semua yang beternak skala kecil, skala rumahan, baik itu peternakannya ayam, ayam kampung, ayam bangkok, ataupun unggas lain misalnya seperti entok jumbo Blitar misalnya, atau entok lokalan seperti itu bisa digunakan alternatif solusinya seperti itu. Jadi kita tidak perlu beli disinfektan, cukup kita siapkan saja kandang portable, artinya kandang yang bisa kita pindah-pindah, kemudian teknik sterilisasi persiapan kandangnya seperti itu. Awalnya rekan semua, jadi memang saya tidak tahu untuk penelitiannya seperti apa, jadi kajian ilmiahnya mungkin efek seperti itu bagaimana dalam kardus tersebut, tetapi saya menggunakan logika awalnya bahwa bibit penyakit biasanya akan mati terkena sinar matahari, dan kuman-kuman atau bibit penyakit biasanya tidak akan bertahan di tempat-tempat dengan kondisi yang kering, tidak lembab. Nah, seperti itu dasar pemikirannya saya seperti itu, dan saya praktekkan, saya terapkan, alhamdulillah hasilnya seperti itu, seperti yang saya ceritakan. Nah, dengan keadaan seperti itu tadi, maka sampai saat ini saya menggunakan sistem tersebut, yaitu untuk pemeliharaan anakan ayam DOC, ayam kampung, ayam bangkok, kemudian untuk pemeliharaan minti, DOE, entok jumbo atau entok lokalan juga saya gunakan sistem tersebut. Nah, rekan-rekan semua, cara ini tentu tidak bisa digunakan kalau kita menggunakan sistem kandang yang permanen, artinya bukan portable. Nah, untuk mungkin saya juga sedang berpikiran untuk melakukan uji coba kalau dalam skala yang lebih besar, artinya misalnya untuk box 100 ekor, kapasitas 100 ekor misalnya, itu bisa tidak kita buat seperti itu, sistem seperti itu. Memang agak repot, tetapi menurut saya ini lebih praktis karena dibawa keluar ruangan kita bisa membersihkan pool, bisa terkena sinar matahari langsung, itu saya yakin kuman-kumannya, bibit penyakit di situ akan musnah, artinya akan mati karena terpapar sinar matahari sampai lebih dari setengah hari atau 1 hari full bahkan. Nah, seperti itu. Jadi rekan-rekan semua, untuk peternak kecil, peternak rumahan, apa yang saya alami, apa yang saya ceritakan tadi bisa menjadi inspirasi untuk rekan-rekan semua. Artinya ada juga cara murah untuk menghasilkan DOC yang sehat, untuk menghasilkan anakan-anakan unggas yang pertumbuhannya maksimal tanpa modal yang banyak dan bisa hasilnya cukup efektif. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi bahan pemikiran kita semua. Tetapi di sini saya mengingatkan bahwa saya tidak menggurui, saya hanya sharing, berbagi informasi. Kalau bisa diterapkan silakan diterapkan untuk rekan-rekan semua. Kalau tidak bisa ya diambil poin-poinnya saja, prinsip-prinsipnya saja yang bisa diterapkan di peternakan masing-masing. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.